Salah satu teknologi atau stack yang bikin saya penasaran sampai sekarang itu adalah Phoenix Framework yang dibangun di atas bahasa pemrograman Elixir. Saya pernah pakai atau coba framework ini di tahun 2017-an dan bagi saya pribadi ini sumpah kenceng banget. Saya nggak tahu deh kalau kita berbicara terkait dengan arsitektur ya. Tapi kalau berbicara masalah kecepatan ini bagi saya kenceng banget. Dia punya fitur auto reload yang saya ingin banget tuh ketika saya mau refresh mau save file hasil kerjaan saya, kan nanti di browser itu akan otomatis dia auto reload ya. Itu saya nggak tahu nih, saya ngerasa bahkan lebih cepetan reload-nya daripada saya selesai ngetik Ctrl S di keyboard saya itu untuk menyimpan filenya. Jadi makanya sampai sekarang ini bikin saya penasaran. Dan pada tahun lalu di survei Stack Overflow dia juga ternyata menjadi framework nih ya, bahasa Elixir-nya ini bahasa kedua yang paling disenengin ya, dicintai lah ibaratnya. Sedangkan si Phoenix Framework-nya ini juara satu nih untuk web framework atau teknologi. Di atasnya Svelte, Deno, dan lain sebagainya. Jadi ini bikin saya makin tertarik untuk menggunakan. Artinya selain kenceng, si Phoenix ini juga disenengin orang gitu ya untuk digunakan. Oke, nah di sini saya akan kasih tutorial terkait dengan si Phoenix Framework. Jadi kalian bisa lihat langsung sebenarnya di websitenya kalau kalian cukup rajin untuk membaca. Tapi kalau kalian memang lebih senang untuk melihat tutorial praktis secara langsung, ya bolehlah kalian ngikutin tutorial yang saya bikin ini. Oke ya, jadi saya akan buka sebuah IDE Visual Studio, editor Visual Studio, dan untuk mempermudah kalian bisa install beberapa extension. Yang pertama itu ada Hex, ada juga nih ya Hex, ada juga Elixir Lang. Jadi untuk biar kalian gampang install coding Elixir di sini, dan bisa kalian temukan yang lain sebagainya gitu kan. Oke, nah yang pertama saya akan membuat sebuah aplikasi Phoenix baru gitu kan, di mana secara default sebenarnya Phoenix Framework ini akan menggunakan database PostgreSQL. Tapi untuk database MySQL kalau kita mau pakai ada perlakuan khusus sebenarnya. Jadi di sini saya akan mendefinisikan sebuah aplikasi Phoenix dengan MySQL ya, dengan perintah mix phx.new gini ya. Nama app misalnya kan, my app seperti ini ya, my app. Nah, kalau kalian installnya pakai PostgreSQL ini udah selesai, kalian cukup enter saja di sini. Jadi udah beres, nanti akan tergenerate. Tapi kalau kalian mau bikin aplikasinya itu dalam MySQL, kalian harus tambahkan perintah ini, database, kemudian MySQL, seperti ini. Terus kalian enter aja. Setelah kalian enter, dia akan meng-create beberapa file, terus kalian bisa install langsung aja dependensinya dengan ketik yes di sini, terus enter. Di sini si Phoenix akan menjalankan mix deps-get-nya, yang artinya dia akan install berbagai macam dependensi yang sudah include dalam Phoenix Framework. Kita akan tunggu. Nah, ini udah selesai proses install dependensinya, dan di sini kita udah ada perintah. Kita bisa masuk dulu ke directory aplikasinya, ching directory bla bla bla. Terus kita bisa generate database-nya, konfigurasi database-nya, terus generate database-nya. Kemudian kita bisa jalanin ini ya. Jadi kita akan masuk dulu ke dalam directory my app seperti ini. Oke, langkah pertama saya akan konfigurasi dulu di langkah awal ya, atau kita akan konfigurasi sebentar. Jadi nah ini saya akan pakai MySQL ya. Di sini saya akan menggunakan database yang namanya HRE2 deh. Ini database dummy sih sebenarnya. Jadi terserah kalian mau pakai database apa nanti di sini. Oke, dan saya akan buka database saya. Ada isinya sebenarnya, jadi saya akan clear dulu. Jadi ini adalah database, ini HRE2. Jadi ini kedua hal ini akan saya drop saja. Jadi kita kosongin benar database-nya. Nah, seperti ini, oke ya. Nah, sekarang kita akan mengikuti perintah dari si Phoenix. Kita akan menjalankan mix ecto create seperti ini. Kebetulan username database saya itu root dan passwordnya kosong, dan hostname-nya emang ke sini. Oke, jadi kita akan jalankan mix ecto create seperti ini. Nah, ini dia langsung membuat database format repo has been created ya. Jadi kalau kalian buka di sini dan kita refresh, nah seperti ini. Dia terkoneksi langsung dengan ini. Jadi si Ecto ini udah bikin
koneksi untuk menghubungkan dengan database yang udah kita konfigurasi tadi. Oke, nah sekarang kita akan menjalankan aplikasi Phoenix kita. Jadi cara menjalankannya kita cukup ketik ini perintah mix phx. Jadi hampir semua perintah-perintah yang kita jalankan ini nanti kita pakai mix ya. Mix phx.apa.server misalnya. Jadi kalau kalian biasa dengan Laravel misalnya ada php artisan bla 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 atau yang lain-lain juga gunakan perintah-perintah komen yang memang sudah ditentukan. Di sini kita akan menggunakan mix phx.server. Nah ini udah selesai dan di sini aplikasinya berjalan pada localhost port 4000. Jadi kita akan coba buka localhost port 4000 seperti ini. Nah ini aplikasi Phoenix pertama kita. Jadi ini kalau saya refresh ini kencang. Saya terus terang aja ini kencang ya bagi saya pribadi dibandingkan saya coding di platform lain, terus terang ini kencang. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Phoenix kita yang udah kita buat. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan jelaskan dulu ya bahwa yang pertama si Phoenix Framework ini menerapkan konsep yang namanya MVC. Dan banyak orang bilang dia meniru banyak hal dari Ruby on Rails karena emang Ruby on Rails bagus banget dan pembuat si Phoenix ini si Joseph Alim itu merupakan salah satu core programmer pada Ruby on Rails dulunya ya sebelum dia bikin bahasa Elixir. Jadi katanya sih banyak ngikutin dengan Rails. Saya pernah pakai Rails tapi udah lama banget dan saya udah agak lupa gitu kan. Tapi yang saya tahu si Laravel juga mirip-mirip sama Rails dan saya lihat banyak konsepnya yang mirip banget antara si Laravel dengan si Phoenix. Ada migrations, nanti kan ada beberapa penggunaan yang memang mirip banget dengan si Laravel. Saya yakin juga akan mirip banget dengan Rails. Jadi bukan hanya masalah migrationnya, ada banyak jenis kode yang saya lihat mirip. Nah kemudian kita akan bahas terkait dengan strukturnya. Jadi si Phoenix tadi menggunakan konsep MVC ya, model view controller yang juga digunakan pada framework modern pada saat ini. Jadi kalian akan membagi core aplikasi kalian menjadi 3 bagian. Ada model yang tugasnya nanti akan berhubungan dengan hal-hal berbau database ya. Kemudian ada juga view yang nanti gunanya bekerja pada layer untuk menampilkan respon pada si user dan ada controller yang menjadi jembatan di tengah-tengah gitu kan. Oke. Jadi di sini saya akan jelasin dulu pada aplikasi ini ada 1 2 3 beberapa folder dan beberapa file ya. Yang pertama ada file build di sini ya. Jadi file build ini apa sih? File build ini adalah sebuah directory berisi kumpulan data hasil build perintah mix. Jadi ketika kita menjalankan perintah mix, maka dia akan membuild sebuah file di sini. Gitu. Jadi dia build file di sini. Jadi ini akan tergenerate otomatis. Dan kalau kalian hapus folder ini secara manual, maka dia akan nge-build kembali. Gitu ya. Kemudian ada juga folder asset. Aset ini nanti berisi aset-aset statik seperti file-file JavaScript, CSS, ataupun gambar-gambar yang ingin kalian masukkan pada aplikasi web kalian. Dan Phoenix pada saat ini menggunakan CSS Tailwind sebagai default yang ada pada si framework Phoenix. Jadi kalian langsung bisa pakai Tailwind di sini sih kalau kalian pakai Tailwind, tapi kalau enggak ya silahkan beralih misalnya ke Bootstrap. Kemudian ada folder config, nanti config ini berisi file-file untuk mengkonfigurasi dari project kita. Dan ada juga file deps ini berisi semua dependensi yang digunakan dari si project. Jadi kalau kita install banyak hal nanti akan masuk ke dalam dependensi ini. Kemudian ada juga lib. Nah, lib inilah nanti yang akan berisi source code aplikasi kita. Kebanyakan kita akan bermain-main di sini. Jadi dalam folder lib ini ada 2 subfolder inti ya. Yang pertama subfolder my app ini akan mengikuti nama dari si project kita. Jadi kan namanya my app. Jadi di sini ada folder yang namanya juga sama dengan nama project kita. Dan yang kedua ada folder my app strip web. Ada tambahan web ya, nama project tambahan web. Nah, untuk folder my app ini nanti akan berisi kode yang bertugas menangani bisnis logic dan bisnis domain. Gitu. Nanti di sini juga letaknya si model. Jadi model dari si MVC juga dari sini. Kemudian ada my app web. Jadi ini bertugas untuk mengekspos bisnis kepada pengguna. Dan di dalam sini juga nanti akan terletak view dan controller di dalam sini, dalam my app web. Gitu ya. Kemudian di sini ada folder priv. Oke. Jadi ini berisi semua resource yang diperlukan namun nggak langsung jadi bagian dari source code kita. Misalnya database script dan lain-lain.
dan ada juga folder test. Folder test ini gunanya akan berisi kode ketika kita ingin menjalankan application test ya. Biasanya nanti isinya sama dengan struktur yang ada pada folder lib. Oke. Kemudian ini ada formatter.xs, mixx dan mixlog. Jadi mixx ini kalau kalian cek di sini, nah ini daftar dependensi bisa kita kelola di sini. Jadi kayak composer.json-nya pada Laravel misalnya, atau kalau di npm saya lupa deh, package.json rasanya pada si npm. Gitu-gitulah. Ini pada mix. Ya, jadi itu sedikit pembahasan tentang struktur folder dari si Phoenix Framework. Oke. Nah, jadi akan saya jelasin dulu. Tadi kan kita udah memanggil ini ya, localhost _4000. Nah, sekarang gimana sih prosesnya dari proses request URL ini bisa sampai ke aplikasi Phoenix hingga dia mengembalikan lagi dalam bentuk tampilan seperti ini. Oke ya, jadi pada aplikasi Phoenix ketika kita melakukan sebuah request pada sebuah URL, maka entry point pertamanya itu akan masuk ke sini nih, ke folder lib. Oke. Kemudian ke ini my app, kemudian dia akan masuk ke ini, ke endpoint.x. Jadi endpoint ini adalah pintu masuknya, pintu masuk awalnya semua request yang akan datang gitu. Dan di sini kalian bisa lihat pada endpoint.x ini dia nanti akan secara otomatis mengarahkan ini ke roots. Jadi dia akan ngarahin ke roots. Jadi pada roots sendiri ini ya, ini folder file roots-nya. Jadi dari file roots ini sendiri dia nanti akan berisi banyak sekali rules terkait dengan request yang akan diterima, dan dari si roots inilah nanti akan mengarahkan kemana sih kamu ini akan dieksekusi. Biasanya dia akan mengarahkan kepada sebuah action yang ada pada controller. Di sini kalau kalian lihat, nah ini scoop garis miring, ini berarti dia akan semua yang ada di bawah sini akan masuk ke localhost garis miring apa. Dan di sini ada juga untuk API dan lain sebagainya. Gitu ya. Kita belum akan banyak bermain di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Misalnya kita ingin membuat sebuah halaman baru. Ini kan ada cuma satu halaman nih. Jadi gimana sih prosesnya agar kita bisa membuat sebuah halaman baru lagi? Oke, jadi ini akan saya turunkan sedikit. Gini ya, saya turunin sedikit. Kemudian untuk membuat sebuah halaman baru, kita sebenarnya akan bermain-main dengan roots pastinya. Dimana tadi saya udah jelasin kalau setiap roots ini akan mengarah kepada sebuah method atau action yang ada pada controller. Nih, controller ada ini ya, ada foldernya sendiri seperti ini. Jadi kalian bisa lihat nih, contohnya di sini ada page controller. Page controller ini, nah seperti ini bentuknya. Dan kalau kalian lihat di sini pada roots nih ya, pada scoop garis miring, ini dia jelas terdefinisi bahwa method get dengan URL garis miring, artinya home-nya nih ya, home-nya akan mengarah kepada page controller metodenya home. Jadi kalian buka aja page controller nih, metodenya home seperti ini. Gitu ya. Dan kalau kalian lihat di sini si action home ini akan merender ini parameter count-nya, kemudian di sini dia akan membuka sebuah tampilan home, tampilan yang juga namanya home, kemudian tanpa menggunakan layout-nya false. Oke. Jadi di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya kalian bisa masuk ke sini nih. Jadi setiap si Elixir ini mengakses ke home, maka dia akan melihat pktml ini dan dia akan cek ada folder pktml dan ini ada home.html.hex ya. Seperti ini. Nah, halaman inilah yang ditampilkan oleh si Phoenix Elixir. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, nah yang pertama kita akan coba bikin sebuah controller terlebih dahulu. Jadi misalnya saya mau menambahkan sebuah controller namanya hello controller misalnya. Jadi saya akan rename ini. Namanya adalah hello controller misalnya. Ini ya, hello controller seperti ini. Oke, di sini juga akan saya ganti namanya. Hello controller seperti ini. Nah, di hello controller misalnya saya punya sebuah halaman index seperti ini yang juga menggunakan parameter seperti ini. Dan misalnya di sini saya akan arahkan dia ke halaman index juga seperti ini. Oke.
Nah, bagaimana cara mengarahkan indeks si hello ini ke dalam router? Jadi di router tinggal definisiin aja seperti ini. Jadi kalau dia garis miringnya hello seperti ini, maka dia akan mengarah ke hello controller. Kemudian di sininya dia akan mengarah ke indeks seperti ini. Oke, jadi kita akan coba aja akses garis miring hello berarti ya. Hello, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, dia keluar error dan kalian bisa lihat errornya apa. Di sini dia katakan bahwa no index HTML template define bla bla bla. Artinya dia memang kita belum bikin ya, kita belum bikin sama sekali file index.html ini. Nah, ini yang sama seperti pada si page. Oke. Jadi langkah pertama untuk membuat sebuah index HTML, kita harus mendefinisikan sebuah file seperti ini, page HTML, yang artinya apa? Yang menggunakan nama yang sama dengan nama controllernya. Dalam hal ini berarti kita akan membuat sebuah file dengan nama hello html.x. Ya, jadi kita bikin copy paste saja di sini. Jadi terus saya rubah. Nah, kita perlu membuat sebuah nama hello.html seperti ini. Oke. Dan di sini kalian lihat ada, kita rubah aja yang ada page-nya, kita gantiin hello dan dia akan mengarah kepada folder hello html. Nih ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut apa arti kode ini, tapi intinya kita buat dulu sebuah file yang juga digunakan untuk membundling tampilannya gitu. Jadi ini adalah sebuah alat bantu untuk mengarahkan kepada page HTML. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai, kita baru bikin sebuah folder, namanya folder, misalnya nih foldernya namanya kita rename hello HTML di sini. Ya, di sini hello HTML. Oke. Dan hello HTML akan mencari sebuah file yang namanya index.html. Di sini index.html. Oke. Nah, sekarang kita akan rubah kode index.html ini. Jadi karena ini terlalu ribet, kita akan rubah semuanya. Misalnya saya masukin kode di sini adalah H1 hello programmer. Seperti ini. Oke ya. Selesai. Gitu ya. Jadi itulah cara menampilkannya, dan di sini ada beberapa konfigurasi, misalnya layoutnya bisa kita false seperti ini, maka dia membuka, ada layoutnya di sini dan sebagainya macam. Jadi nanti akan kita bahas sih dari mana asalnya si layout tadi bisa masuk ke dalam si Phoenix Elixir. Nah, itulah sedikit contoh dari pembuatan aplikasi Phoenix Elixir. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya dengan lebih detail lagi kalau kalian tertarik dengan dalam pengembangan aplikasi Phoenix Elixir. Terima kasih, sampai jumpa, semoga membantu.